Persaudaraan yang rukun ini dibarengi dengan firman Tuhan bacaan kita hari ini, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayat ke-3. Bila sudah mendapatkan, karena ayat firman Tuhan ini tidak panjang, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 133. Kita mulai. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bila kita mengambil tema, bila kita sepakat dengan tema persaudaraan yang rukun, maka ini berarti bahwa kita punya kerinduan agar gereja kita ke depan dapat lebih rukun daripada sebelumnya. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 133, Mazmur ini adalah Mazmur nomor 2 terpendek di dalam seluruh Mazmur dalam Alkitab. Hanya 3 ayat. Mazmur yang terpendek adalah terdapat di dalam Mazmur 117 yang terdapat 2 ayat saja. Nah, saudara sekalian, Mazmur Daud ini adalah termasuk nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah artinya nyanyian yang sering dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka menuju ke Yerusalem dalam perayaan-perayaan yang tertentu. Nah, saudara sekalian, walaupun Mazmur ini tergolong pendek, namun Mazmur ini diakui sebagai Mazmur yang paling padat artinya, paling padat maknanya. Nah, saudara sekalian, Mazmur ini menggambarkan apa? Pemazmur menulis Mazmur ini menggambarkan sukacita hatinya akan kesatuan, kerukunan bangsa Israel yang dapat disatukan di bawah kekuasaan Daud. Sekalipun di dalam masa yang panjang mereka selalu konflik. Kesukaan hati Raja Daud akan kesatuan Israel sehingga dia menuliskan lagu ziarah ini. Namun lagu ziarah ini tidak menggambarkan kerukunan di dalam keluarga Daud. Karena apa? Karena kalau kita lihat, kita baca keluarga Daud ini kerukunannya amburadul ya. Anak-anaknya saling iri, mereka saling dendam, mereka saling melukai, bahkan mereka saling membunuh. Sehingga saya bisa katakan bahwa Mazmur 133 ini, selain ungkapan Daud akan sukacita akan kesatuan Israel, juga ungkapan kerinduan hatinya, jeritan hatinya akan kerukunan keluarganya yang berantakan. Nah, saudara sekalian, ada peribahasa Tionghoa yang mengatakan demikian. Chia ho wan sisi. Artinya, bila keluarga damai dan rukun, maka segala perkara akan makmur. Segala perkara akan berjalan dengan lancar dan berhasil. Nah, jadi tidak pelak lagi saudara sekalian, bahwa kerukunan ini adalah dambaan setiap manusia yang namanya manusia yang normal. Karena apa? Karena di dalam kerukunan ada damai, ada ketenteraman,
ada keharmonisan. Jadi kalau ada orang yang hobinya suka ribut, suka konflik, suka berselisih, suka bermusuhan, maka patut dipertanyakan apanya. Kita tentu tahu jawabannya. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Paulus ketika dia membuat surat ke jemaat Roma, bagaimana dia mengungkapkan doanya kepada Tuhan untuk jemaat yang dia layani di Roma. Di Roma pasal 15 ayat 5, Paulus menulis sedemikian rupa. Semoga Allah yang adalah sumber ketukunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ternyata saudara sekalian, kerukunan bukan hanya dambaan manusia, tetapi kerukunan juga dambaan dan kehendak daripada Allah. Kehendak daripada Allah di dalam Kristus Yesus mengharapkan kerukunan itu bagi anak-anaknya. Saudara sekalian, Paulus juga akan mengatakan di dalam ayat ini bahwa kerukunan yang sebenarnya adalah kerukunan yang diturunkan oleh Allah, adalah kerukunan yang dianugerahkan oleh Allah, adalah kerukunan yang dikaruniakan oleh Allah. Beda dengan kerukunan yang diciptakan oleh manusia. Saudara sekalian, kerukunan manusia ada. Seringkali sesama golongan rukun, ya, sesama agama rukun, sesama etnis rukun, sesama pendapat dan ide rukun. Kalau tidak rukun. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat. Kalau panitia perayaan sudah mencanangkan persaudaraan yang rukun, berarti kita mempunyai pengharapan. Kita punya harapan bagaimana kita memiliki kerukunan yang diberikan oleh Allah itu. Pemazmur di dalam memulai nyanyiannya, dia menceritakan bagaimana kerukunan Allah itu. Saudara sekalian, Mazmur memulainya dengan kata apa? Sungguh alangkah baiknya. Kata baik ini di bahasa Ibrani adalah tom. Dan kata tom ini permulaan sudah dicanangkan, dituliskan di dalam permulaan Alkitab, yaitu ketika kejadian Allah menjadikan seisi dunia dan manusia. Dan pada saat itu Alkitab mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik ini adalah tulisan Ibraninya adalah tom. Jadi berarti pemazmur menulis sungguh alangkah baiknya menurut pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Baiknya menurut ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Saudara sekalian, bagaimana baiknya itu ukuran menurut standar Allah. Itulah kerukunan yang benar. Dan apabila kerukunan itu ada, maka sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara sekalian, apa yang sungguh alangkah baiknya dan indahnya? Pemazmur mengatakan, apabila saudara-saudara duduk di dalam kerukunan. Saudara, tentu kerukunan ini adalah menurut standar Allah. Bila kita hidup rukun di dalam Allah, sesuai dengan standar Allah, maka selanjutnya Allah akan mengirimkan berkat. Allah akan memerintahkan berkat kehidupan kepada kita. Saudara sekalian, berkat yang seperti apa yang Tuhan berikan? Pemazmur mengatakan selanjutnya, berkat itu seperti minyak yang dicurahkan di atas kepala Harun. Itu mengalir sampai ke jenggotnya, dan mengalir turun lagi sampai ke leher jubahnya.
Nah, saudara sekalian, di sini menggambarkan bahwa berkat Tuhan itu seperti minyak dicurahkan. Karena mengalir itu artinya melimpah, dicurahkan. Berkat Tuhan itu dicurahkan, melimpah ke atas kepala Harun. Saudara sekalian, berkat seperti apa itu? Kalau pemazmur mengatakan demikian, kita cek di dalam Mazmur, bahwa minyak selalu diumpamakan dengan sukacita, kasih, penghormatan, kemuliaan, penghiburan, penggembalaan, pemulihan, kelimpahan hidup. Saudara sekalian, begitu banyak berkat Tuhan di dalam arti daripada minyak itu dicurahkan, begitu melimpahnya. Saudara sekalian, kalau nama Harun diangkat di situ, Harun adalah imam pertama, kepala imam pertama. Jadi saudara sekalian, kalau minyak itu diurapi di kepala Harun, maka ini melambangkan apa? Ini adalah melambangkan pengurapan, pengudusan, pengurapan, penugasan sebagai imam. Jadi saudara sekalian, kerukunan bukan kita nikmat sendiri, tetapi di dalam kerukunan Allah itu, Allah mengurapi kita, menguduskan kita untuk suatu tugas yang kudus bagi Allah. Kemudian seperti apa berkat itu? Seperti embun dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion. Saudara sekalian, kita tahu dari Gunung Hermon ke Gunung Sion itu berapa jaraknya? 160 sampai 180 km. Gunung Hermon itu di sudut utara, di ujung utara, dan gunung-gunung Sion itu di selatan. Jaraknya 180 kurang lebih 180 km, cukup jauh. Kita tahu ketinggian Gunung Hermon ini adalah 2.814 meter di atas permukaan laut. Hampir setara dengan Gunung Dempo kita, 2.000-an meter. Nah saudara sekalian, biasanya embun ini ada di tempat yang dingin, cuaca yang dingin. Dan embun ini selalu melambangkan kesejukan dan memberikan kehidupan. Kenapa pohon-pohon di hutan itu bisa hidup di musim kemarau? Karena mereka menerima embun. Pada malam fajar mereka menerima embun. Tapi saudara sekalian bayangkan, bagaimana embun yang atas Gunung Hermon itu bisa menempuh perjalanan 180 km menuju ke tempat gunung-gunung Sion yang daerahnya panas dan gersang. Saudara sekalian, kita tahu embun kalau kena sinar matahari langsung menghilang, ya, langsung menguap. Jadi saudara sekalian, kalau ada embun dari Hermon dicurahkan Allah sampai bisa tiba di gunung-gunung Sion yang jaraknya begitu jauh dan panas, maka ini sesuatu yang kemustahilan. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, kesanalah Allah memerintahkan berkat itu. Saudara sekalian, kalau Allah memerintahkan berkat, tidak ada kuasa di dunia ini dapat menghambat berkat Allah. Dan saudara sekalian, demikianlah besarnya, demikianlah bermutunya berkat Allah. Bukan saja begitu banyak berkatnya, tetapi bermutu. Allah memerintahkan berkat itu di dalam kemustahilan, menuju dari tempat yang tinggi di mana Allah bertahta sampai ke tempat rendah di gunung-gunung Sion di mana orang menyembah Tuhan. Namun ingat satu syarat tadi, apabila saudara-saudara duduk bersama di dalam kerukunan yang sesuai dengan ukuran Allah yang memenuhi standar Allah. Saudara sekalian, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-60. Kita bersyukur bahwa Allah begitu baik kepada kita. Tapi kita harus ingat, 60 tahun bagi manusia
ini sudah tergolong lanjut usia. Makanya dulu disebut lansia. Sekarang saja baru ada istilah dirubah jadi usinda. Usia indah. Tadinya saya pikir, kenapa dirubah lansia jadi usinda? Mungkin ini merupakan pelibur lara. Orang-orang tua jangan dibikin lagi sedih karena tuanya. Jadi dibikin saja sebutan usia indah. Tadinya saya berpikir demikian. Karena apa? Karena kalau sudah mencapai usia lansia, lanjut usia, segala organ tubuh kita mulai mengalami penurunan. Dan risiko terserang penyakit juga meningkat. Tenaga dan semangat pun mulai menurun. Apalagi berbicara tentang kecantikan dan kemolekan. Mungkin tinggal bekas-bekasnya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau orang mau mempertahankan kesehatannya pada usia lanjut usia ini, tahap lanjut usia ini, benar-benar harus memperhatikan kesehatannya, merawat tubuhnya, apa yang harus dia konsumsi, mineral apa yang dia perlu, vitamin apa yang harus dia makan, apa menjadi pantangannya, olahraga apa yang boleh dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan, kemudian jam istirahatnya, dalam satu hari harus berapa jam. Bila dia ingin mempertahankan kesehatannya, maka dia harus benar-benar merawat tubuhnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengumpamakan gereja seperti tubuh manusia, maka gereja kita 60 tahun, hati-hati, karena bisa mengalami penurunan. Kalau kita mencintai gereja kita, maka gereja kita perlu dirawat. Gereja kita perlu diasuh dengan vitamin-vitamin, diasuh dengan hal-hal yang baik, agar gereja kita menjadi sehat. Saudara sekalian, Raja Daud bersaksi di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10. Dia bilang begini, sebab cinta untuk rumah-Mu Tuhan menghanguskan aku. Saudara sekalian, Raja Daud ingin mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, aku cinta rumah-Mu, aku cinta bait-Mu, aku cinta rumah-Mu, sehingga cinta itu membakar hangus diriku. Raja Daud ingin mengatakan dia mencintai Tuhan dengan cinta yang habis-habisan, cinta yang tiada taranya. Saudara sekalian, ayat ini dikutip oleh Yohanes ketika Yohanes melihat Yesus ketika datang ke bait suci. Dia mengobrak-abrik orang yang berdagang di situ. Orang yang berdagang mencari keuntungan, mendagang hewan di situ. Dia obrak-abrik, dia jungkir balikan meja penukar uang. Dia dengan cambuknya, dia buka semua sangkar-sangkar hewan itu. Dia usir hewan-hewan itu keluar. Dan dia katakan apa? Kamu jadikan rumah doa Bapakku menjadi sarang penyamun. Saudara sekalian, Yohanes sebagai murid melihat semangat Yesus begitu mencintai bait Allah. Dia kutip perkataan Daud ini. Kalau kita baca peristiwa itu, kita akan temukan cinta terhadap rumah-Mu menghanguskan aku. Nah, saudara sekalian, kalau Raja Daud, kalau Yesus begitu mencintai bait Allah, bagaimana cinta kita kepada gereja kita pada saat ini? Selama 40 tahun, selama beberapa tahun kita ada di gereja ini, sudah berapa besar cinta kita berikan kepada gereja ini? Sudahkah kita menjadikan gereja kita tempat yang nyaman untuk beribadah? Sudahkah kita jadikan gereja tempat yang tenang untuk kita boleh berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan? Atau kita jadikan gereja kita tempat transaksi kepentingan pribadi? Kita jadikan tempat gereja suatu tempat yang kacau balau, penuh dengan perniagaan duniawi.
Saudara sekalian, syarat pertama ketika kita mau merawat gereja kita, kita harus cinta kepada gereja kita. Saudara sekalian, gereja di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17 Paulus mengatakan demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara sekalian, gereja bukan saja bangunan. Gereja juga adalah kita, umat Tuhan di dalamnya. Rasul Paulus kemudian di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 melanjutkan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, saudara sekalian, di sini Rasul Paulus mau mengatakan tubuhmu, dirimu adalah bait Allah. Dirimu adalah gereja itu. Dirimu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Saudara sekalian, hari ini kalau kita mencintai gereja, sudahkah kita menjadikan diri kita suatu tempat yang layak untuk Tuhan tinggal di dalamnya? Atau kita penuhkan hati kita dengan dunia, penuhkan hati kita dengan pikiran dosa dan perbuatan dosa, sehingga Allah tidak ada tempat bagi Allah di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus jadikan diri kita tempat tinggal Tuhan yang nyaman. Saudara sekalian, ketika Yesus sudah membersihkan rumah Allah, Yesus menantang orang-orang Yahudi, orang-orang imam itu, kamu robohkan bait suci ini, aku akan bangun 3 hari lagi. 3 hari aku akan bangun kembali. Perkataan Yesus ini membuat gusar mereka. Kami bangun bait suci puluhan tahun, tapi engkau bisa bangun dalam 3 hari. Engkau omong kosong, engkau menghujat Allah. Tetapi apa kata Yohanes? Kata Yohanes pada pasal 2 ayat 21, setelah Yesus bangkit, nah, Yohanes melihat Yesus bangkit, murid-murid baru mengerti, tetapi yang dia maksudkannya itu adalah yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Jadi saudara sekalian, bait Allah bukan saja bangunan, bait Allah bukan saja kita orang-orang yang percaya, tetapi bait Allah adalah tubuh Kristus. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota-anggota tubuh itu. Mungkin kita jadi tangan, kaki, mata, hidung. Tangan tidak bisa mengatakan karena aku bukan kaki, aku tidak termasuk tubuh. Nah, saudara sekalian, di sini Paulus ingin menyatakan bahwa sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota Kristus, kita memiliki beda-beda. Kita memiliki karunia yang beda. Kita mungkin memiliki pendapat yang beda, ide yang beda. Kita memiliki semangat yang beda. Tetapi perbedaan itu menjadi satu, patuh kepada kepala, yaitu Kristus. Kenapa gereja tidak bisa maju, saudara sekalian? Karena gereja selalu terbenam di dalam perbedaan. Gereja tidak menerima dengan perbedaan. Mereka selalu tidak bisa rukun kalau pendapatnya beda, kalau idenya beda, kalau kemauannya beda. Mereka tidak bisa rukun. Saudara sekalian, kita kan sekali-sekali kita melihat pelangi. Pelangi itu indah. Makanya ada nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahnya. Keindahan pelangi itu karena apa? Karena dia punya warna-warni. Karena di dalam nyanyi pelangi itu hanya ada 3 warna: merah, kuning, hijau. Saudara sekalian,
Saya pikir saya nggak puas cuma 3 macam warna. Karena saya ingat waktu saya sekolah dulu, guru saya mengatakan pelangi itu ada 7 macam warna. Kemudian saya cari di Google, benar, pelangi itu memiliki 7 warna, saudara sekalian. Tetapi lihatlah, pelangi itu berwarna-warni. Apakah warna-warni itu terpisah-pisah? Tidak, mereka menjadi satu busur, membentang di langit menjadi satu keindahan. Dengan itulah Allah berjanji kepada Nuh bahwa aku memberikan janji, tidak akan lagi membasmi manusia dengan air bah. Pelangi inilah menjadi janji. Saudara sekalian, merah di dalam pelangi tidak bisa mengatakan kuning, kau harus jadi merah seperti aku. Demikian juga warna-warna yang lain. Mereka masing-masing mempertahankan warnanya, tetapi mereka bisa menjadi satu, menampakkan suatu keindahan kepada orang lain, kepada dunia. Nah, saudara sekalian, kenapa kita tidak bisa bersatu di dalam perbedaan pendapat? Mungkin tidak gereja begitu banyak orang, pendapatnya hanya satu, idenya hanya satu, kemauannya hanya satu. Enggak mungkin, saudara sekalian. Apa karena perbedaan itu kita harus berselisih, kita harus kehilangan kerukunan? Tidak, kita harus bisa tetap rukun di dalam perbedaan, perbedaan karunia, perbedaan kehendak, perbedaan pendapat. Nah, saudara sekalian, selalu gereja tidak bisa bersatu dalam kerukunan. Karena apa? Karena kurang komunikasi. Saudara sekalian, ada sepasang suami istri yang sudah lansia. Ini benar-benar lansia ya. Jadi sang suami ini selalu tidak puas dia. Belakangan ini dia nggak puas. Karena apa? Selalu kalau dia ngomong dengan istrinya, kayaknya istrinya cuek dengan dia. Nggak seperti dulu pacaran. Jadi kekesalannya ini dia ungkapkan kepada temannya, adalah seorang dokter psikiater. Jadi setelah dokter ini mendengar, dokter ini memberikan nasihat dan petunjuk. Ya, mungkin bapak dan ibu sudah usianya sudah agak lanjut. Jadi biasanya kalau usia lanjut, pendengarannya sudah kurang. Jadi untuk mengetes apakah istrimu cuek kepadamu, apakah memang telinganya agak tuli sehingga dia tidak menjawab, tidak merespon ketika engkau berbicara kepada dia, engkau tes. Jadi pulanglah bapak ini ke rumah. Dia mulai tes istrinya. Begitu dia buka pintu, dia sudah panggil, "Mama," katanya. Dia dengar, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Dia maju lagi ke ruang agak tenang. Dia panggil di situ dengan suara yang lebih keras, "Mama, lagi apa?" Dia dengar, nggak ada lagi jawaban. Lantas dia pikir dalam hatinya, ini benar juga ya kata dokter teman aku tadi. Mungkin benar ya istriku ini tuli. Dia maju lagi, dia lihat istrinya di dapur sedang menggoreng barang. Dia berseru lagi, "Mama, lagi apa?" Nggak dapat jawaban. Kesel dia maju ke belakang istrinya, dia tepuk bahunya, "Hei mama, lagi apa kau? Kok nggak jawab-jawab?" Mamanya balik badan, bentak dia, "Dari tadi aku sudah jawab, aku lagi goreng ikan tahu." Ya saudara sekalian, karena apa? Suami ini baru nyadar, ternyata bukan istrinya yang tuli, dia yang tuli. Sudah dijawab, dia nggak dengar jawabannya. Nah saudara sekalian, demikianlah kalau kita sering miskomunikasi. Kita tidak ada komunikasi sama sendiri, sehingga kita selalu menilai orang dengan negatif. Kita menilai keburukan orang padahal kita sendiri buruk. Kita nilai orang tuli padahal kita sendiri yang tuli. Hal-hal yang seperti inilah, kurang komunikasi seperti inilah, membuat gereja tidak bisa rukun. Saudara sekalian,
Tadinya saya pikir saya nggak bisa terima kalau gereja diumpamakan sebagai orang yang lanjut usia. Karena saya pikir gereja kita 60 tahun. Ini sudah mulai menurun ini. Sampai berapa tahun kita bisa bertahan? Ya, sampai berapa tahun kita bisa bertahan? Karena kata Alkitab, manusia ini dari debu akan kembali ke debu. Apakah gereja pada akhirnya kembali ke debu seperti gereja-gereja, beberapa gereja di Eropa, gereja-gereja kuno, sekarang bukan lagi ruangan gereja, sudah jadi mall, sudah jadi perpustakaan, sudah tutup. Kami waktu di Australia ibadah, tahu anggota gerejanya, mayoritas orang tua, mau cari orang muda nggak ada berapa orang, saudara sekalian. Tapi ketika kami keluar dari gereja, kami lewat di jalan-jalan, oh penuh anak-anak muda di kafe-kafe, di tenda-tenda kafe itu, mereka mabuk-mabukan di situ, minum alkohol. Saudara sekalian, gereja tidak diminati. Saudara sekalian, saya pikir kalau kita umpamakan gereja dengan lanjut usia, apa indahnya yang bisa ditampilkan oleh orang lanjut usia? Lantas saya pikir begini, apa ya? Saya cari-cari apa nilai plus dari orang lanjut usia. Saya cari di Google. Google bilang apa? Orang lanjut usia itu menang pengalaman. Hanya itu. Tidak ada yang kedua. Menang pengalaman. Saudara sekalian, lanjut usia menang pengalaman. Saya cari data. Saya pikir pemimpin-pemimpin dunia ini berapa usianya ya? Xi Jinping 73 tahun, Donald Trump 78 tahun, Joe Biden 80-an tahun. Ya, hampir semua pemimpin-pemimpin di negara-negara ini adalah orang yang lansia, yang di atas 60 tahun. Jarang sekali ada pemimpin dunia, anggota parlemen, orang-orang yang hebat di bawah usia 60 tahun. Oh, inilah keindahan orang lansia. Makanya disebut usia indah. Nah, saudara sekalian, gereja pada masa tua, kata Daud apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara sekalian, satu sisi saya terima, tapi sisi lain tetap melekat. Melekatnya apa? Sekalipun keindahan itu ditampilkan terus oleh gereja kita yang sudah lansia, pada satu hari debu akan kembali ke debu. Sehebat pun apa manusia ini hidup di dunia, pada satu hari dia akan kembali kepada Bapa. Saudara sekalian, apakah gereja kita seperti itu? Itu yang tidak bisa saya terima. Lantas saya pikir, dengan apa saya hari ini mau umpamakan gereja? Saya pikir seperti pohon beringin. Karena kami pernah, entah tur kemana saya sudah lupa, masuk ke tempat hutan pohon beringin. Di situ pohon beringin ada ratusan tahun yang tidak bisa lagi dipeluk dengan tangan, berapa orang pun tidak terpeluk. Dan pohon beringin itu begitu hebat, ya, akarnya bukan lagi dan bertumpu di pokoknya, tetapi dia punya akar yang terjuntai dari daun-daun, dari carang-carangnya, sudah turun begitu panjang dan tancap ke tanah sehingga menjadi tiang-tiang yang kokoh. Saya pikir pohon beringin ini kalau datang badai, angin topan pun tidak akan roboh, karena dia ditopang oleh akar-akar dari juntaian pohonnya. Tapi saya pikir nggak tepat juga. Pohon beringin tidak punya buah, tidak menghasilkan buah. Untuk apa gereja bertahan tua tapi tidak pernah menghasilkan buah? Nggak tepat. Saya mencari-cari, akhirnya saya terpikir waktu kami ke Israel. Ketika kami masuk ke Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa di situ ada pohon zaitun. Nah, pohon zaitun saya ingat tour guide kami mengatakan bahwa pohon zaitun yang di Getsemani itu udah ribuan tahun. Pada saat itu saya pikir ini gempar-gempor ini.
Ini cuma membesar-besarkan. Masa ada pohon ribuan tahun nggak mati-mati? Ya, tapi percaya aja karena kita tur kan. Tour guide ngomong apa ya kita percaya aja. Jadi saya cek di Google. Saya dapatkan data seperti ini. Saudara sekalian, dalam Taman Getsemani ada 3 pohon zaitun yang berusia 900 tahun ke atas. Jadi tour guide itu katakan kalau itu ribuan tahun masuk di akal. Kemudian di Foves, Kreta, Yunani, salah satu pohon zaitun yang tertua diperkirakan 2000 sampai 3000 tahun dan masih menghasilkan buah. Dan lingkar pohon itu 12 meter. Jadi tali 12 meter dilingkarkan. Nah, di Al-Badawi Tree, Lebanon, ada 12 pohon zaitun yang saling terhubung, saling mengikat. Ya. Yang saling mengikat dan masih bertumbuh dan berbuah. Usianya diperkirakan 2000 tahun. Nah, ini yang paling tua ini. Di pohon zaitun lunas Sardina, Italia, diperkirakan pohon zaitunnya sudah 3000 sampai 4000 tahun. Berdasarkan apa? Estimasi ukuran. Berdasarkan ukuran pohon itu mereka menilai bahwa pohon itu sudah 3000 sampai 4000 tahun. Nah, saudara sekalian, kelebihan dari pohon zaitun ini apa? Dia tetap menghasilkan buah. Kita tahu buah zaitun itu hebat ya. Karena buah zaitun kalau dijadikan minyak zaitun, kita tahu kan, ibu-ibu yang tukang masak, minyak zaitun itu mahal. Minyak zaitun non kolesterol. Justru minyak zaitun bisa menurunkan kolesterol katanya. Nah, saudara sekalian, saya juga di Eropa, karena mendengar itu begitu baik ya minyak zaitun, waktu ke Yerusalem, di situ kan banyak pohon zaitun. Di restoran-restoran itu kan ada minyak zaitun langsung itu, breakfast itu. Saya minumin langsung minyak zaitun. Nggak enak tapi saya minumin. Karena apa? Tahu itu sehat. Nah, saudara sekalian, kelebihan dari pohon zaitun ini adalah mampu hidup di lingkungan kering dan tandus. Itu sebabnya dia panjang umur. Kering mau tandus dia tahan hidup. Dan dia tahan terhadap penyakit dan serangga. Saudara sekalian, hama, serangga, penyakit nggak mempan. Dan regenerasi alami dari akar dan tunas. Jadi dia nggak bisa mati. Kalau pokoknya yang kering, dia tunasnya tumbuh yang baru. Nah, saudara sekalian, terakhir saya baca ada catatan. Perlu tidak dipelihara pohon zaitun? Dia perlu dipangkas. Secara tradisional dia perlu dirawat. Saudara sekalian, jadi saya pikir inilah harusnya merupakan gambaran gereja. Gereja makin tua, makin gemuk, makin segar, bisa menghasilkan buah, tahan daripada segala pencobaan, dan memang perlu dirawat. Siapa yang merawat? Kita, orang-orang yang mencintai gereja. Hari ini gereja kita ulang tahun 60. Ini belum cerita akhir. Boleh jadi ini cerita awal. Karena kita punya judul persaudaraan yang rukun. Mari kita mengarah kepada tujuan yang mulia ini. Karena Yesus Kristus adalah contoh kita. Alkitab memberikan contoh jemaat yang mula-mula. Saudara sekalian, bagaimana jemaat mula-mula mereka menerima berkat Tuhan? Alkitab mengatakan mereka disukai semua orang. Allah setiap hari memberikan orang-orang yang selamat kepada mereka. Karena mereka apa? Mereka bertekun di dalam pengajaran Tuhan. Artinya jemaat suka belajar firman Tuhan.
Mereka rajin di dalam persekutuan dan saling menolong. Saudara sekalian, artinya gereja yang membangun, jemaatnya rajin ibadah. Jemaatnya harus saling peduli, saling menolong. Mereka sehati sepikir. Saudara sekalian, mereka menampakkan kasih karunia yang berlimpah daripada Tuhan. Mereka berani bersaksi untuk Tuhan. Saudara sekalian, inilah gambaran kerukunan yang harus kita lakukan di dalam gereja kita ke depan. Saya yakin kita semua mencintai gereja ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberi kita motivasi. Kita tidak hanya mencintai di mulut saja, tetapi kita tunjukkan di dalam perbuatan kita. Kita buktikan kepada Tuhan seberapa besar kasihku kepadamu, seberapa besar cintaku kepada rumah. Apakah itu membakar, menghanguskan hatiku? Semoga roh Tuhan menolong kita, agar melalui firman Tuhan hari ini, gereja ke depan benar-benar memiliki persaudaraan yang rukun, maju, memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon firman-Mu yang sudah berhenti, tapi Roh-Mu tetap bekerja dalam hati kami, memampukan kami untuk mencintai rumah-Mu, mencintai gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan, 60 tahun ini gereja-Mu makin maju. Gereja-Mu sudah mencapai banyak kemajuan, tetapi biarlah kami tidak puas diri Tuhan. Biarlah kami tetap melakukan cinta kami di dalam mengembangkan gereja ini ke depan, sehingga melalui kerukunan kami, nama-Mu boleh lebih dimuliakan, jiwa-jiwa boleh lebih banyak dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.